Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Ya, mujizat masih ada. Saya percaya bahwa Yesus dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, mujizat demi mujizat Dia tetap melakukannya bagi orang yang percaya kepada Dia. Pada pagi hari ini saya menyapa semua para pemirsa yang ada di Radio BFM, para sahabat-sahabat yang setia. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini di mana hari di mana Tuhan menciptakan sesuatu yang dahsyat sekali, dan saya percaya semua dalam keadaan yang baik-baik, semua dalam keadaan yang sehat. Saya berdoa untuk para pemirsa, tidak ada satupun yang sakit, semuanya dalam keadaan yang sehat, bahkan semuanya memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ya, terima kasih para pemirsa, sahabat-sahabat BFM yang setia sampai dengan hari ini. Hari ini kita ada sesuatu yang khusus. Biasanya saya harus sharingkan firman Tuhan, ya beberapa hamba Tuhan ada di tempat ini, sharingkan firman Tuhan. Tapi pagi hari ini saya akan kedatangan seorang tamu, kedatangan seorang tamu yaitu Deon. Ya, Deon di mana dia mengalami mujizat demi mujizatnya Tuhan. Dia mengalami sesuatu sakit penyakit di mana Tuhan tolong dia dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Saya percaya kalau bukan karena tangan Tuhan, Dion tidak akan pernah bisa pulih kembali, tapi karena tangan Tuhan yang setia, maka dia bisa pulih kembali.
Ya tidak lupa juga beberapa dari dokter yang membantu dia dalam proses penyembuhan, termasuk dokter Ibu Herlina yang ada di SOS, yang ada di Panpil. Ya saya percaya segala jeripayahnya Tuhan selalu melihat. Ya kita sebagai umat manusia harus saling tolong satu dengan yang lain, ya tidak ada berpangku tangan, tapi semuanya kita harus bersama-sama untuk saling menolong satu dengan yang lain. Ya mungkin pagi hari ini saya tidak terlalu lama-lama, saya mau coba ngobrol-ngobrol ya, kita acaranya ngobrol aja dengan Dion ya, acara yang santai, kita tidak usah tegang-tegang ya, kita santai aja, semua pemirsa boleh dengarkan mungkin lewat di rumah atau di mobil dalam radio BFM ini. Saya juga menyapa teman-teman kita ada di Malaysia, ada di Singapura, bahkan seluruh kota Batam yang bisa mendengarkan siaran radio ini. Ya, terima kasih. Ya, saya akan menyapa yaitu Dion terlebih dahulu. Sebelum itu saya ajak kita semua berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Kau boleh kirimkan Dion untuk bersaksi bagaimana dia mengalami mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biar para pemirsa yang mungkin hari ini sedang mengalami hal-hal yang tidak mungkin Tuhan. Tapi bagi Engkau adalah Allah yang tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kau bisa mengerjakannya dengan dahsyat dan ajaib, di mana menurut manusia tidak mungkin, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kau bisa mengerjakannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Dion. Selamat pagi. Ya, saya senang sekali bisa jumpa dengan Dion ya hari ini. Dia nanti nanti sore dia harus pulang ke Manado, tapi satu kehormatan buat kita di Kings Tower ini dan satu kehormatan buat kita semuanya ya. Mungkin saya akan bincang-bincang sedikit ya Dion, mungkin bisa kenalkan dulu terlebih dahulu namanya, dari mana gitu. Nama Dion dari Manado. Oh ya, mungkin sudah nikah apa belum? Belum. Oh belum, ya belum married ya. Di sini bersama dengan siapa? Di sini Di kota Batam bersama dengan siapa saat ini? kos. Oh awalnya kos, Iya. terus lalu setelah itu? Habis itu pas udah kecelakaan di rumah. Enggak. Di rumah singgah di Kapil ya. Oh terjadi kecelakaan ya. Waduh, kok bisa terjadi kecelakaan ya Dion? Waduh, mungkin kurang hati-hati. Jadi gimana tuh ceritanya kecelakaan itu? Cerita kecelakaan jujur aku nggak tahu apa-apa soalnya nggak tahu ya, kayak lagi tidur pas bangun udah di rumah sakit. Waduh, mujizat itu. Tidur tahu-tahu di rumah sakit. Kalau boleh tahu kecelakaannya apa ya? Naik sepeda motor, apakah nyebrang, jalan kaki atau apa? Naik motor. Oh naik motor, ada di kota Batam sini ya? Iya. Ya itu, ada pakai helm ya pastinya ya. Ya saya percaya semuanya pasti dilengkapin ya. Mungkin kalau boleh bersaksi sedikit, tadi ceritanya tidak tahu kecelakaannya entah bagaimana tiba-tiba bangun sudah di rumah sakit. Jadi apa yang dialami ya di rumah sakit ya Dion? Di rumah sakit koma. Oh koma ya? Ya terus dioperasi. Oh. Banyak sih. Oh banyak ya? Oh ya. Oke, mungkin saya tanya dulu lagi sedikit. Yang dioperasi apanya ya Dion? Banyak di banyak ya. kepala. Oke. Ya, ini ada Mama ada di tempat ini. Mungkin Mama bisa cerita ya. Sambil nanti saya tanya Dion lagi ya. Oke. Ya, Shalom. Ya, saya Mama Dion, mewakili Dion. Dion kecelakaan tanggal 8 Desember dan sempat mengalami koma selama kurang lebih 15 hari. Dion dioperasi ada 4 kali masuk ruang operasi, 7 kali tindakan. Wow, 4 kali operasi, 7 kali tindakan. Wah kok sampai banyak sekali ya. Yang dioperasi apanya ya Bu? Yang operasi pertama
kepalanya kan ada terbentur sangat kuat menurut dokter. Jadi dia harus pembengkakan pada otak. Jadi batok kepalanya belum bisa dipasang lagi, harus disimpan di perut. Oh gitu. Jadi operasi lagi di perut yang malam pertama itu. Jadi malam pertama 2 kali operasi. Dan 7 hari kemudian dia masih koma juga, dia masih ketergantungan alat bantu nafas ventilator. Sementara yang di mulut itu sudah expire, harus dipindahkan ke leher. Wow. Karena kalau di mulut terus nggak bisa lagi kata dokter. Jadi 7 hari dia masih koma, dipindahkan ke leher lagi, pasang alat trakestomi. Jadi dibolongin lehernya, dioperasi lagi. Dan selanjutnya dioperasi lagi patah tulang. Karena ada patah tulang bagian dada, dia dioperasi lagi dan bukan berhenti sampai di situ, dia berikutnya mau dibalikin batok kepalanya, jadi dioperasi lagi perutnya terus dipasang ke kepala, jadi dioperasi lagi kepalanya Pak. Waduh, banyak sekali ya Bu operasinya ya. Bukan berhenti sampai di situ, malamnya dia langsung, malamnya langsung pendarahan di otak, jadi belum 1 kali 24 jam. Dia dioperasi lagi kepalanya untuk membersihkan darah yang ada di otak. Oh, wah luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita dengar ceritanya ini mungkin sangat-sangat menakutkan ya, sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan karena dioperasi 4 kali tindakannya, 4 kali dibuka ya, lalu 7 kali dilakukan tindakan. Ini sesuatu yang mestinya nggak masuk akal punya ya, nggak masuk akal punya. Tapi saya ada satu firman yang saya bisa sampaikan sedikit, yaitu Yesaya 41 ayat 10 disebutkan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah luar biasa, jadi firman Tuhan ini salah satu yang menggenapi ya, saya percaya penggenapan firman Tuhan. Tapi Dion ini mengalami suatu mujizat Bu, kalau saya lihat mengalami satu mujizat. Ini enggak semua orang bisa mengalami dengan demikian. Karena kasih Tuhan yang ada pada Dion sampai dengan hari ini, dan Dion masih dalam keadaan yang baik. Saya percaya ini tidak hanya berhenti di sini, bahkan Tuhan tetap bekerja untuk Dion sampai pemulihan 100%. Bahkan bisa bersaksi di mana-mana, kira-kira gitu ya Bu. Mungkin saya mau tanya lagi sama Dion ya. Saya mau tanya lagi sama Dion. Dion sekarang usia berapa? 24 ya. Usianya 24 ya, bukan 12 ya. Haleluya, enggak apa-apa ya. Jadi dia ingatnya tanggal 12 karena Desember ya. Ingatnya bulan 12 Desember waktu terjadi kecelakaan. Tapi saya percaya usia 24 tahun dan kalau boleh saya tanya, pernah enggak waktu doa mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau apa, ada sesuatu dengan Tuhan, pernah enggak? Waktu doa enggak ada jumpa sih, tapi ngerasain gimana baiknya Tuhan, itu sih. Oke. Oh, jadi merasakan kebaikan Tuhan ya. Jadi saya percaya pastinya Dion setiap hari berdoa ya kepada Tuhan untuk pemulihan, untuk kesembuhan ya. Enggak mungkin cuman terus diam-diam saja kan seperti itu. Setiap kali ada ngeluh-ngeluh ke Tuhan. Kayak kenapa sih gini gitu. Oh gitu. Jadi ada ngeluh dengan Tuhan. Bukan mengeluh lah, mengadu, menyampaikan ya. Menyampaikan kepada Tuhan, kok Tuhan kok mesti terjadi seperti ini gitu ya kira-kira ya. Ya luar biasa, setiap manusia pasti ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah. Kalau namanya mengadu, memang mengadunya sama Tuhan ya. Mengadu tidak kepada manusia, sebab manusia itu juga terbatas. Tapi mengadu sama Tuhan, Tuhan bisa memberikan pertolongan yang tidak pernah masuk akal pikiran manusia ya. Jadi saya boleh tanya lagi sekali Dion, selama dioperasi sampai sekarang ini waktu disimpan batok kelapa ya? Kepala sorry. Maaf ya, maaf.
batok kepalanya disimpan di perut, rasanya seperti apa ya? Rasanya nggak tahu, soalnya beban di itu nggak kerasa, Oh, sadar apa enggak? nggak sadar. Waktu disimpan batok kepala itu disimpan di dalam perut itu, Dion keadaan sadar atau tidak? Nggak sadar. Oh enggak sadar, jadi selama berapa waktu dimasukkan enggak sadar, ya. Tapi kan sempat siuman. Kalau saya lihat fotonya sempat siuman, ya, sempat ada orang nengokin, orang besut, ada sempat foto dan lain sebagainya. Ya, saya percaya memang enggak gampang ya, enggak gampang kalau mengalami sesuatu yang begitu berat sekali. Ya, saya melihat bahwa hari ini Dion dalam keadaan yang baik, ya, sekarang dia bisa tersenyum, bisa tertawa, ya. Kalau bukan karena mujizat Tuhan nggak mungkin ya Dion. Nah, saya mau tanya lagi dengan Dion. Dion percaya kepada Tuhan Yesus apakah sejak lahir, apakah baru setelah terjadi kecelakaan baru percaya Yesus? Percaya dari dulu. Dari dulu. Selama selain daripada kecelakaan ini yang terjadi, pernah enggak sebelum itu terjadi sesuatu musibah atau dan lain sebagainya, mengalami satu pertolongan Tuhan? Nggak ada sih. Ada? Nggak ada. Oh ya, mungkin gini ya, mungkin selama ini semua dalam keadaan yang baik-baik, ya, nggak ada kecelakaan, nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba terjadi kecelakaan, langsung spontanitas Dion ingat akan Tuhan Yesus atau masih bagaimana? Karena di rumah sakit waktu itu kan tidak sadar ya. Setelah itu ingat akan Tuhan Yesus pastinya ya. Karena tadi dengarnya kan Dion sempat ngeluh ya, sempat menyampaikan apa tuh mungkin kalau bahasanya unek-unek lah ya kepada Tuhan ya. Kok kenapa aku bisa terjadi seperti ini ya? Ya nanti kita sama-sama. Saya juga Desember tanggal 15 saya juga terjadi kecelakaan tahun yang lalu ya, sama-sama. Tapi mujizat juga terjadi. Mungkin bisa tambahkan lagi kira-kira apa selama proses penyembuhan ini apa sedang terjadi, pernah bagaimana dan bagaimana gitu. Tadi Mama ada sebutkan sempat ada pendarahan ya. Mungkin atau Mama bisa lebih tahu. Iya, waktu pendarahan di otak itu dia dioperasi lagi besoknya 1 kali 24 jam, sebelum 1 kali 24 jam udah dioperasi lagi. Nah dari situ saya melihat dia menangis bukan menurut mata saya, dia menangis itu bukan cuma karena sakit, tapi itu yang dia bilang tadi, menangis ke Tuhan Yesus. Jadi saya percaya saat itu dia lebih lagi mengingat akan Tuhan Yesus. Jadi dia mengingat pastinya kita punya kesalahan karena manusia tidak luput dari salah kan. Jadi saya sangat bersyukur waktu itu. Waktu dia menangis bukan saya takut, justru saya lihat cara menangisnya saya sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus karena waktu itu dia menangis pasti dia ingat semua kita punya salah dan tentu Tuhan Yesus mengasihi dia sampai dia ada waktu itu yang sudah operasi terakhir masih ada, masih bisa bernafas, masih bisa bergerak. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup Dion. Oh gitu ya. Wah luar biasa sekali. Jadi saya percaya kalau Dion ini bisa mengalami hal demikian, kalau dia kecelakaan bisa sampai dengan hari ini, saya percaya pastinya ada sesuatu yang Tuhan tolong dia atau memberikan satu kekuatan. Saya akan bacakan dalam Filipi 4 ayat 13, disebutkan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya percaya bahwa Dion diberikan satu kekuatan daripada Tuhan sehingga dia masih bisa bertahan dan dia masih ada sampai dengan hari ini adalah semua datangnya kekuatan daripada Tuhan. Sekali lagi saya bacakan Filipi 4 ayat 13 disebutkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yang memberikan kekuatan pada setiap kita yang mengalami sesuatu kelemahan atau sesuatu musibah atau sesuatu hal-hal apapun juga. Ya, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Saya percaya karena Tuhan memberikan kekuatan pada Dion, maka Dion mengalami satu mujizat dan sampai hari ini semua dalam keadaan baik.
Saya mau tanya lagi dengan Dion ya. Dion, kira-kira setelah kamu ngalami demikian, kira-kira nantinya apa sih dalam pikirannya tuh? Oh, aku nanti setelah sembuh, aku mungkin mau jadi pendeta ya. Oh, setelah aku sembuh, mungkin aku mau bersaksi kemana-mana. Oh, setelah aku sembuh, aku melakukan ini dan lakukan itu, akan bercerita dengan orang banyak, bicara soal segala kebaikan Tuhan. Yang pertama saya tanya dulu, kira-kira apakah mau jadi pendeta gitu Dion? Jadi pendeta belum sih kalau itu. Belum ya? Iya. Belum. Tapi kalau Tuhan undang Dion jadi pendeta pasti bisa dong, pasti mau dong. Iya, kalau Tuhan panggil Ya, jadi pendeta mau. Oh iya mau, luar biasa. Jadi kalau Tuhan panggil Dion jadi pendeta, pastinya Dion pasti mau ya, nggak mungkin nolak kan ya. Iya. Ya luar biasa. Lalu setelah ini nanti sembuh, rencana Dion nanti kan malam mau sore mau pulang ke Manado ya. Nanti setelah dari Manado, di Manado mungkinnya saya percaya apakah ada rencana kembali ke kota Batam? Belum sih. Oh belum. Waduh, ini nanti kita bisa kangen ini. Setelah pulang nggak datang lagi ya toh. Ya kita berharap bisa jumpa lagi dalam keadaan yang lebih sehat lagi, dalam keadaan yang lebih fresh lagi. Karena saya percaya pekerjaan Tuhan belum selesai ya, masih ada terus. Kalau boleh tanya lagi sedikit ya Dion, ini selama di Batam ini yang rawat di rumah singgah, ada di rumah singgah sekarang ya. Sekarang posisi ada di rumah singgah. Di rumah singgah di mana ya Dion? Kabil. Di Kabil ya. Yeah. Oke, di Kabil. Di rumah singgah SOS di Kabil ya. SOS yang ada di Kabil. Selama ini adakah yang merawat di sana gitu kan, nggak mungkin ya orang sakit terus rumah singgah tidur berbaring saja kan, kalau nggak ada yang rawat kan nggak mungkin, pasti ada yang rawat ya. Ada yang rawat siapa? Ada tiga orang. 3 orang, yang satu? Satu Ibu siapa? Ibu Helena. Oh, Ibu Dokter Helena, wah luar biasa. Oh, luar biasa sekali ya. Lalu yang satu lagi? Ada 2 bidan. 2 bidan. Oh, jadi selama ini di rumah singgah apakah itu kan dirawat ya? Dirawat berarti kan ada yang ganti verban atau yang ganti ini dan itu semua dilakukan oleh rumah singgah ya? Iya. Dilakukan oleh rumah singgah bersama dengan Ibu Dokter Helena dan kedua bidan ya. Nah, saya mau tanya lagi sekali lagi, selama perawatan ini apakah perawatannya kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak enak? Ini pertanyaan ya, enggak apa-apa. Apakah perawatannya cukup baik gitu? Baik ya? Baik ya, baik ya. Saya percaya kalau orang merawat orang dengan cara yang baik, dengan hati pastinya luar biasa ya. Iya. Pastinya luar biasa. Terus saya mau tanya lagi, Dion sudah punya pacar belum? Pacar. Hah? Belum. Oh belum punya pacar, ya belum punya pacar. Ya belum punya pacar. Saya lihat Dion ini orangnya kan handsome sekali ya, handsome sekali. Terus terang aja, nanti kalau ada ada kaum hawa ya, kalau ketemu sama Dion sudah pasti kesengsem, tahu kesengsem? Tahu. Ya, oke. Jadi pacar itu nanti urusan belakang ya. Yang penting nomor 1 adalah melakukan apa yang Tuhan mau atas kehidupannya Dion ya. Apa yang Tuhan mau lakukan atas kehidupannya Dion, dan Dion ini makin hari makin dipulihkan oleh Tuhan dan makin hari makin melakukan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Sebelum kita lanjutkan mungkin mari kita dengarkan satu lagu lebih dulu supaya kita di-freshkan lagi ya, supaya kita nanti saya tanya lagi ya Dion, nggak capek ya? Oke, haleluya ya.
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu Haleluya. Lagu tadi disebutkan apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik.
Saya percaya setiap manusia mengalami satu hal apapun juga mestinya tetap bisa berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi dia merancangkan damai sejahtera dan sukacita dan pemulihan dan kesembuhan yang berlimpah-limpah. Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang menurut manusia mungkin hanya itu saja, tetapi dia punya satu kelebihan bahwa dia juga rela mati di kayu salib, ya, menyerahkan dirinya supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal. Tidak ada satu Allah yang seperti dia, hanya Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk kita semuanya. Jadi saya percaya para pemirsa yang mendengarkan siaran radio BFM ini, mungkin yang belum pernah kenal namanya Yesus, mungkin mulai hari ini boleh coba pergi ke gereja atau kemana yang punya sahabat orang-orang Kristen, boleh bertanya dan bagaimanalah kita caranya mengenal Yesus ya. Mengenal Yesus itu mudah sekali, enggak sulit, sangat mudah sekali. Dan nanti para pemirsa yang mungkin belum kenal dengan Tuhan Yesus, ya mungkin bisa mulai berkenalan lebih dulu ya. Oke, saya akan bacakan 1 Petrus 5 ayat ke-7. 1 Petrus 5 ayat ke-7, firman Tuhan katakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Jadi kalau kita mengalami satu apapun juga, kita perlu serahkan segala kekhawatiran kita kepada dia, sebab dia yang memelihara kita, sebab Tuhan yang memelihara kita. Karena apa? Manusia bisa melakukan dengan segala cara, tapi Tuhan yang menentukan dan Tuhan memelihara kita. Saya percaya peristiwa Dion ini juga, Dion pastinya dia pasti ada rasa khawatir, ya, ada rasa khawatir, ada rasa takut, cemas. Bisa enggak ya kira-kira aku bisa pulih, bisa sembuh kembali. Jangan-jangan nanti saya akan ada cacat, jangan-jangan saya bisa stroke, jangan-jangan saya akan mengalami satu ini dan satu itu. Ya, tetapi ternyata yang hari ini saya lihat pastinya Dion dengan tulus hati, mungkin sama tanya deh, Dion kira-kira menyerahkan enggak semua yang terjadi ini kepada tangan Tuhan? Serahkan kepada Tuhan. Terus ada kayak, waduh saya bangun nanti bisa jalan ya, bisa balik. Terus pas saya bangun ternyata bisa jalan. Wow. Terus? Tuh. Bisa baring, bisa jalan, bisa bangun, bisa siuman, bisa lihat semua dalam keadaan yang baik begitu ya? Iya. Wah, luar biasa. Tapi khawatir ada ya? Ya, khawatir. Awalnya kan khawatir cuma tidur. Terus lihat yang lain jalan, itu kan belum bisa jalan. Oh gitu ya? Lihat mereka jalan, mengeluh. Terus aku coba sekali-kali, akhirnya bisa ternyata. Wah, luar biasa. Jadi karena punya kekuatan yang daripada Tuhan dan ketekunan dan punya iman yang percaya bahwa Yesus bisa menolong dan Yesus bisa membawa jalan kembali Dion seperti semula gitu ya. Ya, semenjak ngerasa jalan, aku merasa apa ini Tuhan baik. Terus nantinya apalagi yang Tuhan balikin, Iya. yang ngasih balik aku. Ya dipulihkan ya, dipulihkan kembali kesehatannya. Ya waktu pertama jalan juga ragu-ragu ya, apa benar saya ini jalan atau mimpi ya gitu ya, Iya. kira-kira gitu ya. Tapi ternyata memang benar-benar jalan ya. Jadi ternyata waktu berbaring di rumah sakit ya Dion sempat melihat orang yang sedang jalan dan dia merasakan kok semua orang bisa berjalan dengan cara luar biasa ya, jangan secara umum, kok saya masih berbaring di rumah sakit seperti itu ya. Tapi karena punya keinginan gitu ya. Iya, punya keinginan. Apalagi Dion bisa sampaikan? Pengen ngomong santai, lebih santai karena ini ngomongnya masih nggak bisa jelas. Jadi rencana
berdoa supaya nanti Tuhan kasih ngomong yang jelas. Ya, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan pulihkan. Tidak berhenti di hari ini saja, tapi makin hari Tuhan akan pulihkan terus ya. Saya percaya Tuhan menolong manusia itu tidak separuh-separuh. Enggak ada, ditolong aja lah 90%, yang 10% gua tinggalin. Enggak seperti gitu ya. Tuhan kalau menolong kita sampai 100%, sampai tuntas semuanya. Ya, Dion kira-kira percaya enggak? Ya percaya. Percaya ya. Jadi percaya nanti satu hari Dion sudah bisa melakukan aktivitas dengan seperti orang-orang pada umumnya kira-kira gitu ya. Ya bisa balik lagi semua. Bisa balik lagi semuanya. Dion masih semangat? Masih. Masih semangat ya, masih semangat. Jadi segala sesuatu kekhawatiran, ketakutan sekarang sudah masih ada ataukah sudah tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan itu? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya. Jadi nggak takut lagi, nggak khawatir lagi karena ada Tuhan Yesus yang menyertai Dion ya. Seperti yang tadi saya bacakan 1 Petrus 5 ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu, dan saya percaya Dion pasti menyerahkan segala kekhawatirannya kepada tangan Tuhan ya, sehingga ia memelihara kita, sehingga Dion di dalam pemeliharanya Tuhan, seperti itu ya. Saya percaya inilah manusia hidup yang percaya kepada Tuhan, jangan separuh-separuh, jangan 90% percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita tuh dia mau kita harus sungguh-sungguh, harus all out, habis-habisan dengan Tuhan. Karena Tuhan menolong kita juga secara all out, secara habis-habisan, enggak ada nolongnya 90%, 70% ya, seperti itu. Lalu mungkin saya akan tanya kepada Mama ya, kebetulan Mama Dion ada di samping, mungkin saya mau tanya sedikit Bu, selama Dion masuk di rumah sakit apa yang Ibu rasakan? Ya, selama Dion di rumah sakit, apalagi yang awal dari yang semenjak operasi selama kurang lebih 1 bulan dia di rumah sakit, banyak sekali hal yang dirasakan, terutama juga bukan pergumulan hanya melihat Dion dalam keadaan koma, tapi juga saya banyak tekanan dari luar yang kadang membuat saya terintimidasi untuk seolah-olah berhenti berharap, untuk berhenti bermohon kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan banyak hamba-hamba Tuhan yang sering datang berkunjung mendoakan kami, dan saya berusaha untuk kuat, dan setiap ada tekanan, ada masalah di luar sakitnya Dion, saya bilang Tuhan Yesus, saya berusaha mempraktekkan firman Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan Yesus, saya cuma mau Dion sembuh. Jadi masalah-masalah yang datang saya cuma minta Dion sembuh, apapun masalah yang datang selama Dion di rumah sakit, karena tetap ada juga masalah di luar di sakitnya dia. Saya bilang Tuhan Yesus, saya cuma minta Dion sembuh. Jadi kurang lebih 1 bulan di rumah sakit kita dinyatakan harus keluarkan. Sementara dia masih aktivitas di tempat tidur, dan itulah Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Jadi pas saya mau dinyatakan harus keluar di rumah sakit karena tidak baik berlama-lama di rumah sakit, saya bermohon lagi kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Jadi saya dari Manado, tidak tahu Batam, terus mau cari kos, jujur keuangan belum mencukupi. Karena dia kan di rumah sakit enggak tahu berapa lama kan, perawatan juga. Jadi tapi Tuhan membukakan jalan. Itulah kalau kita berseru tetap berharap kepada Tuhan Yesus, Tuhan membukakan jalan lewat yang temannya tadi turun dari tangga, dia yang mempertemukan kami dengan rumah singgah, temannya Benita. Dia mempertemukan kami dengan rumah singgah, dan dapatlah pas hari itu dibilang keluar, hari itu saya dapat rumah singgah di Kabil Batam. Di situ kami sebelum juga keluar dokter udah bilang, Bu nanti home care ya, sediakan perawat. Tambah bingung lagi saya, tapi puji Tuhan, Tuhan lebih apa yang kita doakan lebih dari yang kita harapkan. Jadi bukan cuma tempat tinggalnya, makanannya, maaf ya Mbak, makanannya gratis, terus dapat perawat gratis. Ada Ibu Dokter Herlina yang super cantik tapi lincah juga, begitu mengasihi kita sebagai pasien juga sebagai orang yang
numpang di rumah singgah dan ada 2 bidan Tuhan sediakan, dan selama Dion harus ganti kain kasa, harus bersihkan luka karena pemasangan alat trakestomi, ada 2 bidan juga membantu dengan sangat baik dan tidak ada bersungut-sungut. Saya percaya semua Tuhan Yesus gerakkan hati-hati dari bidan juga Bu Dokter, dan mereka juga tidak mengeraskan hati. Itu pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Ya, jadi sempat waktu Dion masuk rumah sakit, pastinya ibunya sempat khawatir, Ya. sempat takut ya, bahkan sedih pastinya karena ibu kandung kan seperti itu, pada umumnya seperti itu. Sempat khawatir, sempat takut ya, juga tadi disebutkan juga banyak hal kalau kita lihat dari satu sisi sakit, khawatir karena sakitnya nantinya sembuh atau tidak, kira-kira gitu ya Bu. Dan saya percaya bahwa ibu pasti setiap hari berdoa kepada Tuhan ya. Berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, kira-kira gitu ya Bu? Iya, dia sempat waktu dirawat, udah pindah dirawat nginap baru 3 hari sesudah Natal dia drop. Dia drop itu Pak sampai saturasinya sampai 65. Sementara kata Apa dokter Bu, sampai 65? saturasinya 65. Oksigen, Iya, waduh. sementara dokter bilang kan 70 aja sudah bahaya Pak buat pasien Iya, dia iya, kan. iya. Dia sampai 65. Saya langsung teriak-teriak, udah hilang malu saya bilang Tuhan Yesus tolong. Terus dalam hati saya ngomong gini sama Tuhan Yesus, ini rumah sakit Bunda Halimah. Tahu kan? Iya. Di situ yang banyak pasti Muslim. Apa yang saya mau jawab ketika Tuhan Yesus panggil? Namun saya percaya setiap manusia pasti meninggal. Tapi saat itu jujur saya bilang, Tuhan Yesus, apa yang saya mau saksikan kalau anak saya dipanggil Tuhan pada hari itu? Puji Tuhan, ketika saya terus berteriak minta tolong, tidak lama saturasinya langsung 84. Wow. Luar biasa Wah, Tuhan luar Yesus biasa. itu Pak. Dari 65 ya. Iya. Dari 65 langsung 84. Cepat sekali. Cepat Iya. sekali. Langsung naik 19 Iya, ya. iya. Wah, luar biasa. Jadi biasanya kalau naiknya kan pelan-pelan Iya, ya. Tapi biasanya ini pelan. begitu Saya langsung teriak, ya. Tuhan Yesus tolong. Wah, waktu ibu ada teriak, Tuhan Yesus tolong. Kalau enggak nanti bagaimana Dion bisa bersaksi Iya. seperti itu. Tapi segeralah waktu itu Tuhan Yesus tolong ya. Iya. Tuhan kita tuh selalu dia tahu tepat pada waktunya bagaimana dia menolong setiap kita. Iya. Karena kita kadang-kadang khawatir, kita kadang-kadang takut. Tapi pertolongan Tuhan tuh segala pertolongan Tuhan itu pasti ada waktunya. Iya. Dan waktunya tidak pernah datang terlambat. Seperti itu ya Bu Ya, ya. banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Sekalipun saya bilang Tuhan Yesus saya tidak minta harus sekarang sembuh. Karena biasanya yang bersaksi saat itu juga sembuh. Tapi di luar dugaan saya dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan. Sementara udah kurang lebih 3 bulan dia aktivitas di tempat tidur. Pas dia duduk sendiri berdiri sendiri juga Pak. Jadi itulah Tuhan Wah, Yesus yang luar biasa. Luar biasa, ya luar biasa sekali karena operasinya Sampai 7 7 kali kali, ya. ya. 7 kali, 4 kali terjadi suatu tindakan. 4 kali masuk ruang operasi, tindakan 7 kali. Waduh, 4 kali masuk ruang operasi. Karena ada yang 1 kali 2, yang 2 kali 1 kali 2 ada 2 kali Pak. Jadi 4. Wah luar Iya. biasa. Ini kalau bukan penyertaan Tuhan pastinya nggak mungkin. Benar. Ya. Makanya ini ada penyertaan Tuhan dan Tuhan dulu selalu melakukan dengan cara-cara yang ajaib, Iya. dengan cara-cara di luar nalar pikiran manusia. Dan bagaimana saya dengar cerita tadi ibu bersaksi bicara soal waktu 1 bulan harus keluar dari rumah sakit. Itu pun ibu sudah pasti khawatir ya, mau Khawatir kemana sangat, ya, ya. duitnya nggak ada ibu ya, Ya. uangnya nggak cukup ya, Ya. tidur di mana, nggak tahu kota Batam dan ini asli orang Manado loh, Ya. orang Manado. Nanti kapan-kapan saya ke Manado Bu, ya Amin. seperti itu. Jadi khawatir nggak ngerti sama sekali dengan siapa, saudara nggak punya di Batam ya? Punya sepupu 2, cuman yang satu belum nikah, yang satu sama mertua jadi nggak enak. Ya, jadi kalau kita lihat berjuang sendiri karena lihat bagaimana kondisi daripada Dion. Yang pastinya nggak mungkin lah kalau kita numpang ke rumahnya orang tuh dengan membawa orang sakit. Benar Pak. Pasti nggak Masih mungkin. di ya. tempat tidur juga aktivitasnya. Masih di tempat tidur. Ya Batam ternyata ada SOS, ada Ibu Herlina yang ada di Kabil ya, yang begitu luar biasa, begitu murah hati, yang Tuhan membuat dia murah hati, membuat
Ibu Herlina lakukan segala sesuatu, ya semua kekuatan datangnya daripada Tuhan, ya bukan karena kekuatan manusia. Dan saya lihat memang kita harus tahu ya, kita harus tahu bagaimana Tuhan menolong kita dengan caranya yang tidak pernah kita tahu. Ibu sebelumnya enggak kenal sama Bu Herlina ya? Enggak kenal ya? Oh. Datang aja sudah di Kabil, saya belum tahu itu Dokter Herlina. Oh, waktu datang ke Kabil belum tahu kalau ini Ibu Belum. Dokter Herlina. Iya, Ya. saya pikir cuman rumah singgah aja, Oh, iya. nggak tahu ada Dokter Herlina. Banyak membantu, banyak Haleluya. mendoakan juga Pak, bukan cuma secara medis tapi kerohanian juga saya lebih lagi dibentuk di sana karena setiap subuh sama malam juga harus kumpul bersama, ada doa, sering dengar firman Tuhan, jadi lebih dikuatkan lagi Pak. Wow. Sempat dia di rumah singgah sempat drop lagi, drop terus awalnya saya cepat kali telepon ambulans karena sudah dikasih 7 ambulans, ditelepon siapa saja bawa ke rumah sakit, itu awal. Tapi mungkin Tuhan juga, bukan mungkin, pasti Tuhan juga nggak suka karena selalu tiap dia drop ke rumah sakit. Jadi datang satu saat semua Tuhan tutup jalan, tidak ada ambulans yang terima kami untuk ke rumah sakit sementara dia sudah udah gawat lagi. Waduh. Tapi puji Tuhan ketika ya pastilah Dokter Herlina merawat dan Dokter Herlina juga mendoakan. Wow. Ya, mujizat nyata Pak. Jadi luar saat biasa. itu dia enggak butuh rumah sakit, dia sembuh. Waduh. Karena pertolongan Tuhan, karena juga ada perawatan dari Bu Dokter Herlina. Ya itulah jadi untungnya bagi orang percaya ya Bu ya. Kalau dokternya enggak ada, semuanya enggak ada, masih ada Tuhan Yesus yang bisa menolong kita ya. Misalkan ambulan enggak ada, juga dicari di mana-mana ambulan enggak ada, padahal Dion keadaan yang sangat drop ya, sangat drop. Jadi pastinya Ibu merasakan galau ya, khawatir. Waduh gimana ini ya? Sudah sampai teriak-teriak saya Pak, bukan cuma khawatir teriak-teriak. Udah nggak peduli Birman tetangga mau dengar nggak peduli, yang penting saya teriak Tuhan Yesus, bagaimana cara Tuhan menolong, karena saya tahu pasti Tuhan Yesus tolong. Haleluya. Iya. Jadi sempat teriak-teriak ya Bu? Iya. Waduh, tapi enggak di jalanan kan Bu Ya teriaknya? enggak, di kamar biar Dion juga semangat, itu maksud saya kan, teriak sama Tuhan Yesus biar Dion juga, mama udah ketakutan, saya harus semangat dan Tuhan Yesus menjamah doa kita. Wah Pak. luar biasa. Jadi ternyata Tuhan Yesus kita tuh luar biasa baiknya ya. Bagi orang percaya dan kita menyerahkan hidupnya kepada Dia, selalu Dia melakukan cara yang dahsyat dan ajaib ya. Kita tahu manusia itu sering menggunakan akal pikiran kita ya. Kayak tadi Ibu bilang, wah ambulannya enggak ada, mulai galau, mulai khawatir, mulai takut. Ya manusia enggak bisa nyalain ya, manusia pasti mengalami seperti itu, merasakan khawatir, rasakan takut, itu lumrah. Namanya manusia tuh karena masih hidup ya. Kalau nggak hidup nggak khawatir. Gitu ya Bu ya. Jadi khawatir, akhirnya berteriak-teriak, doa dengan teriak kepada Tuhan, akhirnya Tuhan tolong ya. Meskipun dengan cara yang nggak pernah masuk akal, tanpa ambulan kan Bu? Iya, tidak. Tanpa ambulan. Tuhan tutup semua, menurut saya Tuhan tutup semua ambulan. Karena Tuhan pikir, menurut saya ya, Tuhan lihat kamu sedikit-sedikit ambulan, sedikit-sedikit sekarang saya tutup. Biar saya cari Tuhan Yesus, ya kan Pak. Betul, jadi jangan berharap kepada manusia ya. Karena kalau kita berharap kepada manusia, satu ketika akan mengecewakan. Ternyata Ibu kecewakan, kok ambulan begitu banyak gak ada satu Nggak yang ada bisa satu nolong yang kan. tolong. Ibu sempat kecewa lah ya, Kecewa. khawatir. Tapi begitu Ibu teriak dengan Tuhan, Tuhan gak pernah mengkhawatirkan kita ya. Justru kekhawatiran itu dihandle atau dihilangkan oleh Tuhan segala kekhawatiran. Dan inilah untungnya kalau kita menjadi orang percaya ya, percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengalami sesuatu yang ajaib dan manusia atau orang-orang percaya itu hidup memang selalu mengalami mujizat demi mujizat. Kira-kira gitu ya Bu ya. Saya melihat, jadi Ibu tadi sama tanya, tadi Ibu waktu masuk pertama kali ke rumah singgah nggak tahu kalau Bu Herlina ini dokter. Benar Pak. Oh kenapa bisa nggak tahu kalau Bu Herlina dokter? Mungkin terlalu fokus sama Dion, terus Bu Dokter Herlina kan cakap sama kita kayak biasanya, biasanya kalau seorang dokter itu dia ada batasan-batasan, apalagi kita pasien yang baru numpang, cuma numpang juga bukan bayar di situ kan. Ada mungkin dokter yang
datang lagi pasien yang ingin merepotkan. Tapi puji Tuhan Dokter Herlina tidak seperti itu. Dia Haleluya. datang kayak teman gitu Pak, cakap-cakap. Jadi saya nggak tahu kalau ini Bu Dokter Herlina. Iya, memang kalau seorang dokter biasanya kan harus pakai jas Iya. putih apa ya, kayak baju putih ya. Terus ada jaim-jaimnya. Ada jaimnya, Iya. pakai teleskop ya kalau nggak salah untuk apa tuh, untuk periksa tuh pakai teleskop seperti itu. Tapi ternyata Bu Herlina orangnya sangat simpel sekali, Iya. sangat humble, dia bisa banyak bergaul. Dan memang itulah ya, kita harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih di antara kita. Ya semua karena Tuhan memandang kita dari hati kita, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan cara yang baik, Tuhan pasti akan tambahkan terus. Tuhan tidak melihat rupa setiap manusia, tapi Tuhan melihat hati setiap kita semuanya. Ya memang Bu Herlina memang orangnya simple Bu, simple. Luar biasa. Tapi sekali lagi bukan karena Bu Herlina sendiri, tapi karena ada Tuhan sediakan, di iya. dalam hidupnya Bu Herlina. Iya. Kalau enggak juga dia pastinya enggak mampu, karena dia seorang perempuan dia mondar-mandir ke sana kemari dan lain sebagainya sendirian. Saya kadang-kadang mikir ini ibu ini apa enggak punya capek ya. Saya pikir ini apa enggak lelah gitu ya. Seorang ibu loh, kalau seorang bapak kan udah biasa kerjanya keras ya. Ya saya percaya semua karena Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita dalam kehidupan itu pasti mengalami satu musibah atau mengalami satu persoalan dan sebagainya. Ya sekali lagi memang segala persoalan itu boleh ada, apapun boleh ada setiap manusia hidup ini, karena manusia hidup ini menurut manusia dia bisa lakukan dengan cara yang ini, dengan cara yang itu. Ya, tapi ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa lakukan. Mungkin saya mau tanya yang terakhir sekali Bu, mungkin Ibu bisa pesan kepada para pemirsa kira-kira bagaimana? Ya, kepada para pemirsa yang mendengarkan suara radio BFM, yang belum percaya Tuhan Yesus, mari kita cari tahu tentang Tuhan Yesus itu seperti apa, apalagi yang memang sama sekali belum mengenal, dan yang sudah tahu tapi masih mengeraskan hati, mari jangan keraskan hati kita lembutkan hati kita untuk mencari Tuhan Yesus. Dan yang sudah percaya tentunya mari kita tetap menyenangkan hati Tuhan Yesus, tetap mencari wajah Tuhan Yesus, jangan lengah, jangan tunggu dapat masalah, jangan tunggu dapat teguran. Kayak saya ini jujur mungkin bukan cuma musibah tapi teguran juga buat saya, biar lebih lagi menyenangkan hati Tuhan Yesus, lebih lagi mencari wajah Tuhan Yesus selama masih bisa ditemui, karena ada saatnya kita untuk tidak bisa lagi mencari Tuhan Yesus ketika ya nyawa kita sudah diambil Tuhan, otomatis tidak ada kesempatan. Jadi selama masih berkesempatan, mari kita cari Tuhan Yesus, kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan, karena Dia sumber pengharapan, Dia sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Percayalah kata Tuhan, Dia tidak pernah mengingkari janjinya, dan memang betul, karena ini sudah terjadi sama saya. Sekalipun saya di lembah yang sangat menyakitkan, tapi Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih setianya dengan tidak pernah menutup jalan di saat saya membutuhkan. Terima kasih, dan terima kasih juga saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kuasa Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus yang berlaku dalam hidup keluarga kami. Saya Mama Dion Rompas dari Manado. Luar biasa. Yang terakhir kali saya minta Dion mungkin ada pesan-pesan kepada para pemirsa, ya para pendengar radio, kira-kira apa pesannya gitu. Pesannya sebenarnya lebih ke anak muda, ya. Ya anak muda. Pesannya biar mereka jangan ini di jalan bikin kasus yang intinya mereka sama saya walaupun saya nggak bisa ajarin gitu. Ya, jadi pesan-pesan kepada anak-anak muda supaya anak-anak muda harus hidupnya baik-baik ya. Jangan sampai ada satu masalah, terutama sekarang anak muda kan banyak yang bicara soal drug, obat-obatan,
atau lakukan segala kejahatan dan lain sebagainya. Ya, Iya, terus apalagi kira-kira? Udah? gitu. Itu ya, jadi pesan daripada Dion ini juga anak muda loh, umurnya baru 24 ya. Umurnya usianya 24, masih remaja sekali dan anak ini sangat handsome sekali ya, luar biasa sekali. Jadi pesan kepada setiap anak-anak muda, ayo kita hidupnya dengan cara yang benar ya. Jangan dengan cara-cara seperti duniawi, tapi kita harus hidup dengan cara yang benar, terutama dekatkan diri kepada Tuhan. Setiap hari berdoa, setiap hari baca firman Tuhan. Ya seperti itu. Dan saya percaya setiap manusia yang selalu mau dekatkan diri dengan Tuhan dan mau hidup selalu membaca firman Tuhan dan banyak berdoa, masuk dalam pujian dan penyembahan, pastinya Tuhan akan lakukan dengan cara yang luar biasa sekali buat kita. Ya, saya rasa seperti itu. Kira-kira gitu ya Dion? Ya gitu aja. Gitu ya. Ya. Saya akan kasih satu ayat terakhir ya sebelum kita mau tutup ya, yaitu dalam Matius 19 ayat 26. Matius 19 ayat 26 disebutkan demikian, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya. Bagi manusia dalam hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi segala sesuatu Allah Tuhan bisa mengerjakan. Bagi manusia enggak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Bagi manusia mengharapkan ambulans sudah 7 pun 1 pun enggak datang, tapi Allah bisa melakukan dengan cara yang luar biasa. Ya, itu pesan saya sekali lagi untuk para pemirsa, ya kita harus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, kita akan dikecewakan. Kira-kira gitu ya. Oke.